Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Widi, teman-teman ya. Jadi, hari ini kita akan membahas terkait tugas LK 1.2, yaitu explore penyebab masalah. Tugas LK 1.2 ini terdiri dari 4 kolom, teman-teman ya. Dari 4 kolom, yaitu ada nomor, masalah yang telah diidentifikasi, hasil eksplor penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Untuk masalah yang telah diidentifikasi, kita mengingat di LK 1.1 kemarin. Di LK 1.1 kemarin kita kan sudah memetakan jenis permasalahan, kemarin ada 6 di LK 1.1. Dari jenis permasalahan itu, masalah yang diidentifikasi itu apa? Setelah itu, analisis identifikasi masalah itu bagaimana, kan begitu. Nah, di LK 1.2 ini, Bapak Ibu Guru hanya disuruh mencari 5 dari masalah yang telah diidentifikasi. Tinggal ngopi paste dari LK 1.1 kemarin. Dari masalah yang diidentifikasi kemarin kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ingat kan Bapak Ibu ya? Dari 6 itu, terus kan kita mengidentifikasi masalahnya itu apa. Dari setiap identifikasi itu nanti ada analisis identifikasi masalah. Nah, yang di LK 1.2 ini Bapak Ibu cukup copy paste yang menurut Bapak Ibu perlu diselesaikan atau dituntaskan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Jadi, masalah yang diidentifikasi, misalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, ini yang perlu kita selesaikan itu adalah guru belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis IT dalam pembelajaran matematika, atau peserta didik belum optimal dalam pemanfaatan IT dalam pembelajaran matematik, dalam pembelajaran, mohon maaf. Mungkin itu. Jadi kita ambil salah satu. Contohnya ini adalah pekerjaan saya. Dari masalah yang telah diidentifikasi, saya ambil 5. Untuk literasi numerasi peserta didik rendah, ini yang pertama. Kita ngambil literasi dan numerasi, itu yang pertama. Jadi, numerasi siswa masih rendah, literasi pembelajaran anak-anak kurang, ini dijabarkan literasi numerasi peserta didik rendah. Tinggal copy paste saja Bapak Ibu ya. Terus, dari copy paste itu tadi, di kolom kedua, hasil eksplorasi penyebab masalah. Ini Bapak Ibu harus mencari sumber kajian ilmiah. Dari mana? Yaitu dari jurnal melalui Google Scholar. Nanti saya cantumkan atau saya bukakan caranya mencari kajian ilmiah atau kajian literatur yang sesuai dengan identifikasi masalah atau sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam kelas. Dari kajian ilmiah ini Bapak Ibu harus 3, mencantumkan 3, dan sumber wawancara. Dari setiap item ini Bapak Ibu harus mencantumkan 3 kajian ilmiah dan 2 wawancara. Wawancara ini Bapak Ibu bisa dengan guru yang sesuai dengan mata pelajaran kita, atau dengan pengawas, atau kepala sekolah, atau bisa dosen, atau teman MGMP, itu bisa kita jadikan sumber wawancara. Terkait dengan sumber wawancara, ini biasanya tergantung dari LPTK yang menaungi PPG kita. Biasanya ada yang bentuk wawancaranya, bahkan videonya itu disuruh menampilkan di sini tautannya, ada fotonya. Tetapi kebetulan di saya kemarin di LPTK Wijaya Kusuma itu untuk sumber wawancara itu adalah hasil dari wawancaranya yang disuruh menampilkan. Jadi tidak menampilkan foto, tidak menampilkan hasil dari wawancara rekaman. Tapi Bapak Ibu nanti di saat melakukan sumber wawancara harus siap-siap merekam dan siap-siap memfoto, karena bukti-bukti itu nanti juga dibutuhkan. Kalau nanti terkait tugas nanti disuruh melampirkan atau tidak, tinggal kita sesuai dengan instruksi yang ada, tetapi arsip yang kita lakukan itu adalah ada juga. Jadi Bapak Ibu
siap untuk merekam dan siap untuk memfoto sebagai arsip kita pribadi, sewaktu-waktu bisa dibutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mencari sumber kajian ilmiah ada 3. Literasi numerasi peserta didik. Ini daftar pustakanya. Ini ada Salvia, ya ini Maulana, terkait dengan analisis kemampuan literasi numerasi peserta didik ditinjau dari kecemasan matematika. Ini harus 3. Terus, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Ini kajian ilmiahnya. Harus sesuai Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai, ini akan dikembalikan. Ini yang biasanya itu membutuhkan waktu lama dan jarang sekali, atau biasanya kalau kita sudah tidak update atau yang sudah sepuh, mohon maaf, itu biasanya lamanya di sini untuk mencari kajian ilmiahnya ini. Nah, ini pengembangan instrumen asesmen high order harus sesuai dengan apa yang teridentifikasi. Ini di kolom kedua. Dari kolom kedua nanti akan masuk ke kolom ketiga, yaitu analisis eksplorasi penyebab masalah, di mana analisis eksplorasi penyebab masalah ini adalah kesimpulan dari kajian ilmiah yang sudah kita dapatkan 3 tadi dan wawancara, nanti akan kita simpulkan menjadi 1. Ini di setiap item. Nah, 1, terus mana 2, 3, 4, ini setiap item. Nah, ini adalah kesimpulan dari kajian literatur baik jurnal maupun wawancara. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk link dari tugas ini akan saya lampirkan di deskripsi Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan mencontohkan terkait bagaimana mencari kajian ilmiah atau jurnal yang sesuai. Karena kalau kita kadang tidak sesuai itu dikembalikan Bapak Ibu ya. Jadi kita buka Google Chrome atau kita buka Mozilla atau apa, kita pakai aja Google Scholar. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita Google Scholar. Dari Google Scholar ini kita klik ini saja. Terus kita cari. Misalkan di LK ini tadi adalah literasi numerasi peserta didik rendah. Ini berhubungan dengan matematika misalkan. Tinggal literasi numerasi peserta didik rendah. Nah, ini analisis kemampuan literasi numerasi peserta didik ditinjau dari kecemasan matematika, ini bisa. Nah, Bapak Ibu, yang PDF ini ya. Kalau nanti download itu yang PDF ini. Caranya untuk mengutip ini HTTP link, terus mengutip ini. Caranya Bapak Ibu begini ya. Jadi biasanya itu banyak yang enggak bisa ini. Nah, ini untuk kajian pustakanya. Ini pakai kutip. Nah, terus pakai yang apa ini? Ini adalah aturan untuk daftar pustaka berdasarkan apa? Ini tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Terkait linknya harus dicantumkan. Untuk mencantumkan linknya, Bapak Ibu guru tinggal download saja. Nah, tinggal download. Terus ini tinggal copy saja. Nah, gini saja. Jadi, itu adalah cara untuk membuat daftar pustaka dengan metode apa, karena yang ditanya, yang diwajibkan itu adalah pakai metode apa, dan dengan ngopi link ini. Dari kajian jurnal tadi itu kita baca,
ditemukan apa, teridentifikasi apa. Jadi matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Ini adalah eksplor penyebab masalahnya. Masalahnya kenapa numerasi peserta didik rendah? Itu karena ini berdasarkan kajian literatur ilmiah tadi. Gitu Bapak Ibu guru ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya lulus 100% dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.